Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin smartphone dari Tecno. Ya, kalau kemarin-kemarin tuh gue sempat ke-skip tuh ya beberapa seri sebelumnya. Tapi kali ini tuh gue penasaran sama seri Camon 19 Pro ini yang dilihat secara looksnya itu menggiurkan. Bukan yang itu. Tapi kali ini kita dapetin yang versi basicnya ya teman-teman. Jadi kayak pas smartphone-nya, yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Ini tuh bisa dibilang seri flagshipnya, tapi dengan harga kelas mid range. Tuh, gimana tuh? Pokoknya ini buat varian basicnya tuh di harga 3.599.000. Dan sebenarnya ada juga varian special editionnya yang jujur gue tuh penasaran banget ya sama teknologi color changingnya. Dan ini desainnya unik sih jatuhnya. Nah itu dia buat harganya. Sebenarnya harga 3 juta menjelang ke 4 juta tuh pemainnya ya jujur aja lumayan banyak ya. Mungkin teman-teman tuh yang berkenang kayak Redmi Note 11 Pro ataupun dari brand besar Samsung kayak A23 5G itu kan bete-bete ya Bo. Nah si Camon 19 Pro ini tuh pendekatannya tuh kayak lebih ke bagian kameranya, udah lengkap dengan OIS dan juga ACE kan, dan bisa dibilang beberapa hasil kameranya juga bagus sih. Sebelum lebih lanjut kita bahas dulu untuk bagian desainnya teman-teman. Ini yang gue pegang tuh warna basicnya Eco Black. Nggak banyak sih yang pengen gue ceritain dari warna hitamnya, tapi yang pasti-pasti aja desainnya tuh simple ya teman-teman. Beberapa orang berkata mirip kayak Zenfone 9, ya ini bisa dibilang Zenfone 9 versi bongsornya gitu ya. Dan ini sebenarnya efek sign-nya tuh cakep ya, udah terkena pantulan cahaya kayak ala-ala glass gitu teman-teman. Feeling gambarnya tuh agak kaku memang karena kan pakai model flat frame design ya teman-teman, jadi kayak kotak gitu desainnya. Terus pada bagian kanan itu ada side fingerprint ya buat keamanannya yang terbilangnya tuh akurat dan juga cepat. Buat bagian layar ini seluas 6,7 inch Full HD Plus yang cukup buas ya, ini gede sih terbilangnya teman-teman. Gue suka ya dia tuh pakai model punch hole tengah yang mengil gitu ya. Dan ini cukup berasa sih ya, Tecno tuh berusaha ngasih bezel tipis sekalipun untuk bagian bawahnya. Nice. Warna ini terbilangnya cukup gonjreng meski sejatinya tuh doi belum AMOLED. Dan ini udah support juga refresh rate di 120 Hz. Untuk bagian scrollingnya terbilangnya ngacir ya teman-teman, tapi sesekali tuh kayak ngelos gitu ya, kayak balik ke standarnya aja gitu, padahal udah gue setting di settingan 120 Hz. Buat kebutuhan nonton tuh jatuhnya ya wis aman, wis asik ya dengan layar leganya ini. Paling buat bagian speakernya aja sih yang sayangnya tuh masih jomblo. Kayak siapa tuh? Canda. Oke, itu dia tuh bagian layarnya, terbilangnya lega dan ini manis banget kan, tadi pakai punch hole gitu ya teman-teman. Dan sekarang kita ngomongin untuk bagian si kameranya. Di atas kertas itu kayak begitu menjanjikan. Ya dimana untuk bagian kamera sendiri ada lensa 64 megapiksel RGBW yang dilengkapi dengan OIS. Ada 50 megapiksel yang support juga dengan 2 kali optical zoom, dan gak lupa ada 2 megapiksel sebagai bokeh kamera. Sedangkan buat kamera depannya dikasih 32 megapiksel selfie kamera coba. Nah, dan berikut untuk beberapa hasil fotonya. Kita ngomongin dulu untuk bagian hasil kamera depannya ya, yang terbilangnya asli ini meni cakep gitu ya. Kaum selfie beauty mania gue yakin pasti pada puas sama hasil beautynya. Gue pikir tadi itu cuma Vivo dan Oppo ya urusan jagonya selfie kamera. Lah ini ternyata diem-diem cantik loh untuk hasil kamera depannya. Lanjut buat hasil kamera belakangnya. Ini terbilangnya udah baik ya, udah cakep untuk hasil kameranya. Cukup tajam, paling PR-nya itu ada di bagian warnanya sih. Jadi defaultnya tuh kita foto kan pakai AI kamera ya, dan ternyata warna yang dihasilin tuh terbilangnya cukup berani ya teman-teman untuk hasil saturasi warnanya, kayak lebih daripada warna aslinya. Ya ini sebenarnya jatuhnya sih balik lagi ke selera teman-teman ya. Lanjut buat rekaman videonya, ini banyak bener yang kalian bisa kreasiin ya teman-teman. Dari mulai efek beauty dan juga bokeh videonya bisa masing-masing dikunci di 720 pixel aja. Dan kalau ultra steady-nya tuh bisa hingga 1080 pixel. Oh ya, buat rekaman video lainnya tuh bisa hingga 2K teman-teman, baik tuh kamera belakang dan juga kamera depannya. Contoh rekaman 1080 pixel tanpa aktifin ultra steady, jadi gue mau tahu dia OIS-nya bakal kayak gimana sih, stabil apa. Cuman kok ya ini sambil pelan jalan kok kayak patah-patah gitu ya. Lalu kita lihat aja hasil kayak gimana. Cuma jelas ini jalan biasa.
Oke, kita lihat ya kestabilannya bakal kayak gimana kalau sedikit lari. Oke, gimana yang tadi agak patah-patah. Nah ini gua aktifin coba yang steady-nya. Jadi harusnya dia bakal lebih stabil ya teman-teman. Emang salah satu kelebihannya tuh dia punya warna tuh berani banget ya. Maksudnya buat teman-teman yang saturasinya gonjreng gitu ya, dia bakal kerasa banget tuh. Lihat ya, ini gue di layar aja tuh udah nampaknya jelas banget itu, dari mulai awan birunya, awan biru ya, salah, langit birunya, awan intinya tuh berasa banget, dan hijau-hijaunya itu masih dapet. Oke, ini dia contoh perekaman kamera depannya bila mana menggunakan efek beauty, bakal kayak gini ya. Settingannya di 720 pixel ya teman-teman. Sekarang bakal gue rubah ke efek yang blurnya kali ya. Yes, maksudnya teh bukan efek blur, efek bokeh ya, sama aja lah pokoknya. Jadi bagian belakang ini bakal ngeblur gitu teman-teman, dan dia bakal fokus ke bagian si wajahnya aja sambil jalan ya. Coba sambil pindah dikit. Kalau kitanya nggak bisa diem sih, dia bakal kayak apa, kurang halus gitu ya. Aduh, jeblos lagi. Sekarang gue bakal pindahin ke yang biasa aja. Oke, kalau ini contoh rekaman di 2K ya teman-teman. Jadi dia tuh resolusinya bakal lebih tajam. Emang kalau gue perhatiin di face nya berasanya lebih detail ya. Dan ini yang ini gede banget. Ya udah, ini segitu aja tes daripada kamera depannya. Nah itu tadi untuk hasil kameranya. Gimana menurut teman-teman sendiri? Boleh aja tulis kolom komentar ya teman-teman. Paling sih itu ya sedikit harapan gue bakal dapat update software ke depannya gitu ya, biar lebih sempurna. Dan ngomong-ngomong soal update software sama pemakaian, itu gue pernah dapat sekali update software ya. Jadi saat ini tuh pakai iOS versi 8.6 berbasis Android 12. Ya buat teman-teman yang pernah pakai Infinix, ini UI-nya tuh 11.12 lah. Buat kapasitas RAM sendiri bawahnya tuh 8GB dan masih bisa di-extend hingga 5GB lagi melalui virtual RAM-nya. Terus buat bagian memorinya tuh dikasih 128GB. Ini perpaduan yang udah pas sih buat ukuran smartphone 3 jutaan. Lanjut ya, buat bagian dapur pacunya yang dipakai itu ini Helio G96 teman-teman, dengan skor tuh mencapai 336 ribuan. Dan untuk performa sendiri terbilangnya ya udah oke ya buat kelas 3 jutaan. Kayak scrolling sosmed sambil pindah aplikasi lainnya tuh lancar. Editing video pendek buat sosmed juga masih aman, dan ini terbilangnya udah oke lah buat kebutuhan mainstream hariannya. Paling sedikit catatan aja, gue tuh agak kurang nyaman untuk bagian UI-nya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk aplikasi bawaannya tuh terbilangnya ya cukup ramai, tapi untungnya di apps drawernya tuh bisa nampilin aplikasi yang sering kita buka sih, jadi nggak repot-repot tuh ya nyari di tengah-tengah keramaian aplikasi yang kadang kita juga nggak begitu kenal. Lanjut soal baterainya, ini tuh dikasih baterai sebesar 5000 mAh yang udah terbilangnya cukup gede teman-teman, dan pemakaian santai gue tuh bisa tembus di esok harinya. Terus buat ngecasnya sendiri itu dikasih 33 watt flash charge, dimana ngecas dari 4% hingga 50% itu kayak butuh waktu sekitar 20 menitan aja. Tapi kalau mau full ya kurang lebih sekitar 70 menitan lah. Oh ya, HP ini juga udah support NFC ya teman-teman, buat kebutuhan cek saldo ataupun top up saldo e-money kita. Jadi ya simple aja. Oke, jadi itu dia Tecno Camon 19 Pro. Bener gak tuh nyebutnya? Balik-balik gak ya? Jadi ini bisa dibilang smartphone yang tiba-tiba permintaannya tuh kayak cukup ramai ya di kolom komentar nih teman-teman. Jadi ya setelah gue cobain, gue apresiasi buat Tecno yang berani nyoba di pasar 3 jutaan, terutama buat yang nyari soal kameranya ya. Ini bisa jadi salah satu kandidatnya. Dan ini gue akui sih, pasar smartphone 3 jutaan tuh ramai ya. Jadi good luck lah buat Tecno. Buat teman-teman berminat boleh aja cek linknya pada kolom deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang punya komentar lain tentang Tecno Camon 19 Pro ini, boleh aja tulis kolom komentar. Ya ada sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.